mereview atau membacakan hasil tes intelijensi kamu sebelumnya. Kalau boleh tahu di sini dengan siapa ya? Saya dengan Nova, Ibu. Oh, Nova ini di kelas 12 IPA 5. Iya, betul. Oke, kayaknya baru saya kasih untuk tes itu sekitar 1 minggu yang lalu ya. Oke, jadi sekarang ini bagian kamu untuk saya bacakan hasil tes intelijensi kamu. Jadi di sini guna tes tersebut bukan mendeteksi bahwasannya kamu pintar atau tidak, melainkan tes itu akan mengarahkan atau menuntun kamu tentang apa sih yang menjadi dasar diri kamu, baik itu segi kemampuan atau tentang kepribadian kamu itu lebih mengarah kemana. Dan hal ini akan menentukan perkembangan diri kamu ke depannya, terutama dalam segi pemahaman tentang pemikiran dan juga arah karir. Jadi di sini jika mungkin hasil tes tersebut ada bagian yang menurut kamu tidak sesuai atau kamu tidak bisa menerimanya, boleh untuk kamu bicarakan, untuk kamu pertimbangkan, dan untuk kamu ungkapkan kembali sebenarnya diri kamu itu seperti apa. Oke, jadi di sini Nova tidak perlu merasa takut, khawatir atau hal ini akan merubah diri kamu gitu ya. Enggak sama sekali. Jadi hal ini hanya menjadi sebuah pertimbangan secara umum dan tentang personal diri kamu juga. Jadi tidak perlu merasa takut untuk kedepannya, dan kamu harus bisa untuk terus mengupgrade diri jadi lebih baik ya. Oke, jadi di sini tes intelijensi Nova ya. Iya. Di sini kebetulan Nova itu lebih ke interpersonal. Oke, jadi interpersonal itu mungkin dia sistemnya lebih ke sosial. Jadi hubungan sosial ya. Di sini kemampuan dalam memahami serta memperkirakan perasaan, suasana hati, dan keinginan Nova terhadap respon orang lain, dan orang lain juga merespon diri Nova itu juga sangat baik gitu. Jadi di sini hasil tertinggi atau tipe Nova itu I, yaitu interpersonal. Jadi mungkin boleh saya bacakan sedikit ya urutan kekuatan yang ada dalam tes intelijensi ini. Yang pertama itu ada interpersonal dengan jumlah 85% atau yang paling dominan. Jadi bisa saya jelaskan dulu. Jadi di sini interpersonal itu lebih mengarah kepada hubungan sosial. Jadi di sini Nova itu yang bisa tipikal orang yang lebih mudah memahami perasaan orang lain, mampu untuk berinteraksi dengan mudah, dan juga Nova itu hubungan sosialnya itu sangat baik dengan siapa saja, bahkan mungkin bisa dibilang dengan orang baru sekalipun Nova itu bisa memiliki kedekatan yang baik gitu, sehingga interpersonal Nova di sini bisa mencapai tinggi atau dominan. Dan yang kedua di sini ada intrapersonal sekitar 82%. Nah, bedanya interpersonal dengan intrapersonal, kalau intrapersonal itu dia lebih mengarah kepada diri Nova sendiri, tentang perasaan, pemikiran, dan diri Nova itu seperti apa gitu. Jadi di sini itu kan 82%, termasuknya itu tinggi ya. Jadi di sini Nova sudah cukup baik dalam memahami diri Nova sendiri. Jadi Nova itu sudah paham diri Nova itu tipikal orang seperti apa, dan Nova itu saat berinteraksi dengan orang pun membawa diri Nova dengan sangat baik. Jadi Nova di sini memiliki perasaan dan mampu untuk mengevaluasi diri Nova dengan sangat baik, karena di sini refleksi diri Nova itu juga hasil tesnya bisa mencapai 82%, sehingga pemahaman diri Nova itu sudah cukup baik ya. Selanjutnya yang ketiga
Di sini ada yang namanya logika matematika. Nova suka ya dengan hitung-hitungan? Kebetulan saya SD itu mengikuti olimpiade ya Bu. Oh gitu, Iya, olimpiade jadi matematika. olimpiade Betul. matematika ya, Iya. pantes. Di sini Nova itu termasuknya tinggi loh, 75%. Jadi kemampuan berpikir sistematis, terutama dalam menganalisis, pemecahan masalah dalam segi hitung-hitungan, Nova sudah sangat baik. Sampai ya Nova sudah pernah mengikuti olimpiade, itu berarti memang sudah sangat baik ya, karena pemikiran sistematis juga sangat dibutuhkan tentang diri kita ya, terutama kedepannya, apalagi dalam proses kita selama hidup itu kita tidak akan pernah lepas dengan yang namanya hitung-hitungan. Itu akan terus melekat dalam hidup kita ya. Selanjutnya ada spasial. Jadi di sini itu konsepnya mungkin lebih dalam bentuk visual dan ruang atau pola yang Nova jalani selama hidup. Jadi di sini sekitar 75% itu sudah cukup baik dan cukup tinggi ya. Jadi Nova itu masuk dalam spasial ini, Nova itu dalam memandang sesuatu itu sudah memiliki kerangkanya. Jadi tidak hanya tentang, misal Nova berinteraksi dengan orang, apa yang orang itu ungkapkan tidak semata-mata tentang apa yang menjadi pikiran saja, tapi Nova juga sudah membayangkan apa yang terjadi dari yang orang lain ungkapkan. Jadi hal itu sudah terbentuk kerangka, oh bahwasannya orang itu tuh seperti ini ya gitu. Dan pada akhirnya pemahaman Nova itu sudah sampai di titik yang sistematis gitu. Jadi konsep visual, apa yang Nova lihat dan Nova bayangkan itu sudah terbentuk dengan sangat jelas. Selanjutnya ada linguistik. Ini cukup tinggi juga ya, cukup Nova juga di sini 71%. Berarti di sini Nova itu sudah cukup mampu dalam menyampaikan ide, dalam menyampaikan berbicara lah tentang apa yang menjadi pendapat, tentang apa yang menjadi pikiran Nova saat mungkin forum ya, maksudnya saat Nova berinteraksi dengan orang lain, tidak hanya satu orang, bahkan lebih. Nova sudah cukup mampu untuk mengungkapkan apa yang Nova pikirkan dan yang Nova rasakan. Selanjutnya ada kinestetik nih, 67%. Jadi di sini Nova itu mampu memiliki gerak tubuh yang cukup baik, tapi itu bukan kekuatan utama. Jadi Nova itu sudah memiliki power dalam melakukan kegiatan atau bentuk fisik dalam diri Nova. Contohnya seperti mungkin kita pergerakan tubuh gitu ya, Nova sudah cukup baik dalam mengekspresikannya gitu. Selanjutnya musikal. Di sini musikalnya itu 64%. Jadi di sini sensitivitas Nova dalam musik itu dalam tingkat sedang. Sensitivitas musik itu mungkin seperti Nova sedang mendengarkan lagu, dalam keadaan mungkin lagunya itu lebih mengarah ke galau. Mungkin di sisi lain Nova itu tersulut emosi, perasaan yang sedih gitu akan lagu, akan tetapi Nova masih memikirkan diri Nova, ngapain gitu kan, orang cuma lagu kok, mungkin seperti itu ya. Jadi hal itu yang membuat musikal di sini ada di tingkat yang sedang. Karena kalau sampai tinggi berarti Nova sudah berlarut-larut sampai terbawa perasaan. Tapi di sini Nova sudah bisa atau mampulah menghandle diri Nova sendiri. Yang terakhir ada naturalistik, itu dengan persenan 57%, atau di sini bisa dibilang paling rendah. Dan di sini ketertarikan Nova terhadap alam dan lingkungan itu bukan menjadi hal yang utama. Jadi Nova itu sebenarnya suka dengan alam, cuman Nova masih butuh opsi lain di luar dari hal-hal yang lebih dominan ke alam. Jadi hal ini membuat Nova itu mungkin lebih suka mengeksplor diri, tapi bukan dengan diri Nova dengan alam, tapi diri Nova dengan lingkungan sosial. Kalau boleh tahu ya sebelumnya, Nova itu hubungan Nova dengan teman-teman tuh seperti apa sih?
sangat baik hubungan saya dengan teman-teman ya Bu, apalagi dengan sahabat, teman kelas, seperti itu sangat baik. Oke, jadi di sini Nova itu hubungan pertemanannya juga sangat terjaga dan sangat baik ya. Kalau boleh tahu, teman-teman itu saat berinteraksi dengan Nova itu apakah banyak bercerita dengan Nova atau bagaimana nih? Iya sih Bu, teman-teman itu banyak yang ketika ngobrol dengan saya itu mereka bercerita tentang cerita yang pada dasarnya ingin mereka ceritakan kepada Nova. Gitu. Jadi teman-teman itu banyak menjadikan tempat Nova ya, menjadikan diri Nova itu sebagai wadah untuk bercerita tentang apa yang teman-teman rasakan. Pasti hal yang Nova tampung atau Nova terima itu bukan hanya tentang personal diri dia ya, pasti persoalannya secara luas nih, bukan hanya dominan ke situ-situ aja. Respon mereka di situ bagaimana ya saat berinteraksi atau ngobrol dengan Nova? Respon mereka sih terlihat nyaman Bu. Mereka lebih terbuka dengan Nova. Oke, jadi di sini teman-teman merasa nyaman saat menjadikan Nova itu wadah untuk bercerita, dan Nova pun mungkin di sini bisa dibilang rasa nyaman itu tumbuh karena Nova bisa dan mampu menjadi pendengar yang baik untuk mereka ya. Jadinya mereka merasa rasa nyaman itu terus muncul sehingga ceritanya juga tidak habis-habis gitu, yang pada akhirnya obrolan itu semakin lama, semakin jauh obrolannya, dan juga durasinya juga semakin lama tentunya. Maka dari itu di sini interpersonal Nova itu sangat tinggi. Jadi hubungan sosial Nova dengan orang lain, dengan orang-orang yang ada di sekitar Nova itu sangat baik ya. Dan hal itu bisa menentukan arah Nova ke depannya. Jadi di sini dalam teori saya, dalam rumpun kebekaan itu ada yang namanya trait and factor. Hal itu lebih mengarah kepada karir. Jadi di sini ya Nova, tentang apa yang menjadi kemampuan diri kita sekarang. Karena dengan Nova bisa menjadi pendengar yang baik itu menjadi sebuah kemampuan tanpa Nova sadari. Dan trait and factor sendiri di sini menggiring apa yang menjadi kemampuan Nova itu menjadi penentu atau arahan karir Nova itu nantinya bakal menjadi apa, seperti apa gitu. Karena di sini interpersonal Nova itu sudah dominan ya, sudah paling tinggi mencapai 87%, sehingga Nova itu mungkin bisa saya pastikan lebih mampu untuk berjalan dalam ranah sosial, dalam ranah yang memang berinteraksi dengan banyak orang, dan jiwa sosial Nova itu sudah sangat baik nih gitu dari hasil tes intelijensi ini. Kalau boleh tahu, apakah selama ini Nova itu saat sudah melakukan sesuatu atau berinteraksi dengan orang, Nova sering gak sih untuk mengevaluasi diri Nova? Iya sih, saya sering mengevaluasi diri saya sendiri, terutama untuk diri saya ya Bu, kayak apakah respon saya terhadap mereka itu sudah baik atau belum. Terus itu sih Bu menurut saya. Oke, jadi di sini Nova pribadi itu memang sudah mengevaluasi diri Nova dengan sebaik-baiknya ya. Jadi Nova itu juga memahami diri Nova, makanya intrapersonal Nova juga di sini tinggi karena Nova sudah sering melakukan evaluasi diri, sehingga itu menjadi bentuk refleksi Nova tentang memikirkan apa yang Nova lakukan itu sudah baik atau belum. Jikalau memang Nova merasa belum, Nova merasa harus mengupgrade diri Nova menjadi lebih baik terutama. Karena di sini intelijensi itu hasil tesnya itu lebih tinggi dalam interpersonal. Di sini kita kalau berbicara sosial, pekerjaan sosial itu mungkin lebih mengarah seperti saya nih, berinteraksi dengan orang. Kita lebih banyak berbicara dan memahami diri orang lain. Sebelum kita memahami diri orang lain, sudah pasti kita harus paham dulu dengan diri kita sendiri. Dan Nova juga memiliki keseimbangan karena intrapersonal Nova juga di sini tinggi. Dan maka dari itu, dari trait and factor sendiri, arah karirnya itu mungkin lebih ke ada yang namanya pekerjaan, atau nanti kalau Nova
sudah lulus SMA, Nova kuliah itu ada yang namanya jurusan bimbingan dan konseling. Jadi dari bimbingan dan konseling itu nantinya Nova bisa menjadi guru BK, atau Nova selain menjadi guru, Nova bisa kerja menjadi HRD atau hal-hal yang berkenaan dari apa ya, kayak jiwa sosial tapi juga konsultan. Jadi di situ Nova akan menjadi konselor yang mengkonsultasi konselingnya gitu. Tapi di luar dari bimbingan dan konseling, Nova juga mungkin bisa ke arah psikologi gitu kan. Kan ada tuh jurusan psikolog ya dari universitas yang mungkin bisa kita temui atau mungkin yang ternama juga gitu. Dan juga mungkin Nova bisa berada di rumpun sosial seperti kerja di bank, tapi mungkin lebih mengarah kepada customer service yang ada di bagian dalam gitu, yang berhubungan dengan manusia gitu ya, terutama dengan banyak orang. Jadi kalau dalam perusahaan juga mungkin ada ya Nova, mungkin ujung-ujungnya kalau nggak HRD juga bisa konsultan gitu, yang ngebuat Nova bisa menetap pada rumpun itu karena Nova memiliki jiwa sosial yang baik gitu. Kalau boleh tahu nih, dari pekerjaan yang mungkin udah saya sebutkan tadi, Nova itu setelah lulus SMA nanti lebih tertarik pada hal apa ya? Kalau saya sendiri ya Bu, saya sendiri tuh jujur sangat tertarik dengan psikolog sih Bu, karena saya ingin dan saya merasa bahwa saya tuh baik dalam mendengarkan orang berbicara, orang menceritakan keluh kesah mereka. Saya merasa jadi pendengar yang baik seperti itu. Oke, jadi memang intelijensi ini punya kesesuaiannya tersendiri ya. Berarti minat Nova sendiri itu sudah diiringi dengan bakat, karena Nova sudah menjadi pendengar yang baik, dan Nova memiliki jiwa interpersonal yang tinggi, dan Nova memiliki keinginan ke ranah psikolog. Betul. Jadi di dalam rumpun psikolog juga mungkin tidak hanya tentang pembelajaran sosialnya saja, tapi mungkin lebih ke arah klinis, yang dimana Nova mungkin akan belajar di sana lebih luas lagi dalam rumpun sosial yang mungkin berkenaan dengan kesehatan mental seseorang. Nova akan mempelajari hal-hal seperti itu, atau pengobatan terapinya yang mungkin akan lebih luas. Jadi di situ Nova bisa mengembangkan diri Nova sebelum Nova terjun ke ranah itu. Dengan kemampuan diri Nova sekarang, Nova bisa tuh untuk yang untuk bisa mengupgrade diri Nova dengan lebih baik, dengan cara Nova bisa untuk saat berinteraksi dengan orang nih, teman Nova bercerita dengan Nova, mungkin Nova bisa lebih merangkul, Nova bisa lebih mendengarkan orang lain butuhnya itu seperti apa, dan Nova itu harus menanggapi orang lain itu seperti apa. Itu yang harus Nova pilih terlebih dahulu. Dan terlebih lagi Nova harus mengembangkan refleksi Nova, evaluasi diri Nova harus terus Nova tanamkan dalam diri Nova, supaya Nova tahu apa yang Nova lakukan hari ini itu sudah baik atau belum, atau bisa distabilkan, atau bisa diubah menjadi tingkatan yang lebih baik lagi. Hal itu yang akan menjadi pendukung Nova sebelum terjun ke ranah psikologi. Jadi di sini mungkin Nova fokusnya tetap stabil dalam diri Nova yang sekarang dengan jiwa sosial yang baik, jiwa sosial yang tinggi, dan Nova bisa mengembangkan itu dengan hal-hal yang ada di sekitar Nova aja. Karena kan kita juga tidak luput dari komunikasi ya, namanya kita manusia. Betul. Juga selalu membutuhkan orang lain, dan kita juga akan selalu berinteraksi dengan banyak orang yang ada di sekitar kita. Hal itu bisa Nova kembangkan, bisa Nova pelajari lagi. Sebaiknya Nova itu harus melakukan sikap yang seperti apa. Jadi intelijensi Nova itu sudah sangat baik. Jadi kita tidak penasaran lagi nih hasilnya apa. Jadi di sini hasil Nova itu interpersonal, dan alhamdulillahnya ternyata sesuai dengan arah yang Nova inginkan gitu. Jadi di sini apakah Nova sudah merasa ada kesesuaian atau belum? Sudah Bu, apalagi dengan saya mengetahui hasil dari saya itu, saya merasa wah ternyata apa yang sudah saya lakukan atau kegiatan sehari-hari saya untuk mendengarkan teman-teman bercerita itu sesuai loh dengan
cita-cita saya selama ini gitu, keinginan saya ingin menjadi psikolog. Ternyata memang ada alasan yang mengapa saya seperti itu gitu. Oke, jadi memang Nova sadar ya. Iya. Pada akhirnya Nova menyadari diri Nova bahwasannya Nova itu sudah memiliki kesesuaian. Gitu. Dan ya seperti yang saya bilang tadi, berarti hal itu harus dikembangkan supaya Nova bisa lebih mudah dan memiliki arah tujuan yang baik, sehingga penentuan arah karir Nova nanti bisa sesuai dengan passion, terutama dengan kepribadian Nova. Harapan saya mungkin Nova bisa terus mengupgrade diri dan menjadi pribadi yang lebih baik, supaya Nova itu bisa menjalani hidup dan arah karir itu selalu dengan kesesuaian yang baik. Karena saat kita menjalani karir atau pekerjaan atau arah hidup yang sesuai dengan diri kita, kita akan lebih bisa memahami apa yang menjadi kebutuhan, keinginan, dan kemampuan dalam arti kapasitas diri kita. Jadi Nova itu bisa berjalan sesuai dengan kemampuan tanpa harus membentur diri Nova dengan hal-hal yang tidak sesuai. Jadi Nova bisa mengembangkan itu dari hal yang ringan ataupun dari hal yang berat atau besar nantinya. Jadi ya harapannya dengan Nova sudah mengetahui hasilnya, Nova bisa mengembangkan itu menjadi lebih baik ya Nova. Iya. Jadi terima kasih juga Nova sudah berkenan hadir nih ke ruangan saya, yang pada akhirnya kita mereview, kita membacakan hasil tes intelijensi itu, dan Nova bisa tahu ya ternyata arah karir Nova itu lebih mengarah kepada psikolog, yang dimana itu juga menjadi bentuk keinginan Nova ke depannya. Jadi Nova belajar yang benar, Nova bisa lebih memahami dulu nih di dalam psikologi itu nantinya akan lebih banyak mempelajari hal apa dalam rumpun perkuliahan atau lingkungan kedepannya, karena yang namanya kita hidup itu pasti tantangannya akan terus dihampiri, terus menghampiri kita, sehingga bagaimana caranya kita mampu untuk melewati anak tangganya satu persatu. Jadi untuk Nova sekarang sudah kelas 12, semangat, karena karir kita itu akan menentukan diri kita ke depannya, kita akan menjadi seperti apa, dan Nova itu maunya bagaimana. Jadi ya harapannya Nova tetap berada di jalan yang Nova inginkan, sesuai dengan passion terutama, dan Nova bisa lebih semangat lagi untuk menghadapi ujian ya, maksudnya ujian sekolah, dan Nova juga semangat untuk mendapatkan kemudahan dalam proses Nova untuk kuliah nanti gitu ya. Harapannya itu sih ya, semoga Nova bisa menjadi pribadi yang lebih baik dan sesuai dengan arah karirnya ya. Makasih ya Bu, jujur saya semakin bersemangat sih Bu untuk menggapai mimpi saya jadi psikolog setelah saya mengetahui itu. Iya, terima kasih ya Nova. Terima kasih. Semoga menjadi lebih baik, dan kita cukupkan sampai di sini ya. Terima kasih Nova. Terima kasih kembali Bu.